واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Khudh Aqidatak atau Ambillah Akidahmu. Kalau mau diulang, waktu itu ana menjabarkan di syarah kitab ini masalah sihir pedukunan, ya. Tapi ada klarifikasi lagi bahwasanya ada kesalahan ketika penjelasan itu antara kahin dengan arraf, ya. Yang mana kahin maknanya bukan sahir. Jadi kahin dan arraf ada kesamaan. Tapi karena terdistorsikan di benak kita, dukun itu ya pasti bisa menyihir gitu loh. Tapi sebenarnya perdukunan itu ada dua macam, imma atau tiga macam. Imma perdukunan ini cuma dari segi pengetahuan semata, pengetahuan tentang hal yang gaib, atau perdukunan dari segi sihir, atau yang ketiga menjamak keduanya. Kalau dari segi pengetahuan semata, mengetahui hal yang gaib, itu namanya kahin atau arraf. Dan sebagian ulama membedakan antara kahin dengan arraf. Ada yang membedakan dengan kahin lebih umum dari arraf. Kalau arraf yaitu memprediksi masa depan. Kalau kahin umum untuk, ada yang mengatakan bahwa saya sebagai arraf itu untuk barang hilang dan seterusnya. Ala kulli hal, pokoknya itu kahin dan arraf satu golongan lah, ya. Dari segi mengklaim dirinya mengetahui hal yang gaib. Sebagian juga ada yang menyatakan membedakan antara kahin dengan arraf, yaitu arraf itu yang mengklaim mengetahui hal-hal gaib yang bersifat mutlak, ya. Rusaknya. Hal yang gaib yang bersifat mutlak seperti yang di akhir surat Luqman. Misalnya besok kayak gimana, meramal masa depan, atau hujan rahmat turun gitu. Yang mana itu termasuk gaib. Dan kapan mati gitu. Nah, ini termasuk hal yang gaib mutlak. Makanya arraf, ada yang mengatakan seperti itu. Sementara kalau barang hilang itu kahin namanya. Alhamdulillah beda-beda lah ulama, tapi yang penting kita sepakati dulu kahin dan arraf itu satu tema, yaitu menerawang hal yang gaib. Nah, termasuk juga indigo dan semisalnya. Kalau mengklaim bisa mengklaim, maka dia sudah masuk ke dalam bab irafa atau kahana. Tapi kalau misal dia menyimpan saja, tidak mau menyebarkan, dan dia minta sama Allah supaya itu dihilangkan, maka ini nggak masuk, insyaallah. Nggak masuk ke dalam perdukunan. Jadi perdukunan itu harus dengan syarat apa? Ada klaim dari dirinya, bisa melihat hal yang gaib. Ya. Adapun sahir atau sihir ini berbeda dengan ini, mengetahui hal gaib. Sihir ini nggak mesti penyihir itu dia tahu hal yang gaib, nggak mesti. Atau mengklaim mengetahui hal yang gaib, nggak mesti. Walaupun kebanyakan iya gitu loh, sekaligus paket gitu. Walaupun sebatas sugesti gitu loh. Tapi kan dia mengklaim, saya tahu jin ini lagi ini, saya tahu dia gini-gini, saya tahu itu. Tapi sihir pada awalnya berbeda. Sihir bukan irafah, beda.
Hah? Iya, karena sihir ini bukan fokus di mengetahui, tapi fokus di tasarruf, memperlakukan sesuatu. Makanya sihir memerlukan ritual biasanya. Sementara kahanah atau irafah biasanya nggak memerlukan ritual. Cukup dia nerawang aja gitu, atau sok menerawang. Ya, begitu itu bedanya ya. Jadi perdukunan sebenarnya masuk ke dalamnya adalah ada kahanah dan irafah, orang yang mengklaim mengetahui yang gaib. Dan ada pula sihir. Nah, mana yang lebih buruk? Sihir jelas. Kenapa? Dilihat dari apa? Dari asarnya, dari efeknya. Tapi bagaimana kalau sihirnya sihir putih? Ini yang repot, talbis iblisnya di sini. Makanya ada disebut namanya dua macam sihir oleh para penyihir, disebut dua macam sihir. Ada sihir ulwi, ada sihir sufli. Sihir ulwi itu, sihir sufli itu sihir rendahan yang berbahaya, seperti dan seterusnya lah. Ada sihir ulwi, sihir tinggi ya, karena sihir mulia, ada sihir mulia. Iya. Jadi ada sedia mulia, ada sihir mulia. Sedia mulia tahu nggak? Nama bis ya. Ada gunung mulia, sedia mulia, ini sihir mulia. Sihir mulia. Seperti apa? Mempelet suami istri misalnya supaya romantis dan seterusnya. Sihir mulia ini kata mereka. Ya Allah. Dan ini sama-sama buruknya, haram. Mana yang lebih buruk? Relatif. Bisa jadi sihir yang dianggap sihir mulia ini lebih buruk dari segi apa? Penipuannya terhadap umat. Dianggap ini bagian dari agama Allah, padahal enggak, ini jauh dari agama Allah. Ya. Jadi itu sihir ya. Tapi kebanyakan dukun, Allahu a'lam, menjamak antara keduanya. Dia nyihir iya, irafah iya. Gitu. Karena itu lebih laris dagangannya bagi mereka. Begitu. Kita lanjut ke kitab. Itu sebagai klarifikasi atas kesalahan ana dalam penjelasan di beberapa waktu lalu. Pertanyaan kedua. Bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Jawabannya tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Katakanlah tidak demikian. Wa rabbi, demi Rabbku, ini sumpah dengan nama Allah, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Dalam riwayat lain, faqad kafara atau asyrak. Siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan syirik. Ya. Bi ghairillahi di sini berarti dengan selain Allah, dengan menyebut nama selain Allah atau secara makna terhadap Allah. Misalnya saya bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya, misalnya. Boleh. Ya, maklum ini, ya. Bersumpah dengan sifat Allah boleh. Ya. Seperti bersumpah dengan kalam Allah, demi Quran, itu diperbolehkan karena itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dimaksud nih demi mushaf, maksudnya demi kemasannya, nggak boleh. Paham gak sih maksudnya? Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang pengen bersumpah, hendaklah ia bersumpah demi Allah atau diam saja. Enggak usah bersumpah sekalian. Ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, "Li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa." Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih mending bagi saya daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi benar. Jadi ibrah ini bukan di benar atau salahnya dulu, tapi ibrahnya di objek sumpahnya atau dengan apa dia bersumpah. Ya, dengan nama dan sifat Allah atau dengan selainnya.
Kalau misalnya dia bersumpah dengan nama yang ambigu, misalnya dia bilang, lagi kasus nih, kasus apa gitu, dia marah, bilang, demi Tuhan. Pernah tahu nggak siapa itu? Demi Tuhan. Tuhan di sini maksud antum siapa? Kalau maksud antum adalah Allah, oke, nggak apa-apa. Karena yang dimaksud di sini adalah Allah. Ibrahnya kembali ke maknanya, maksudnya apa? Tapi itu nggak recommended karena Tuhan ini masih ambigu gitu loh. Tuhan ini masih ambigu. Ya, jadi sebaiknya demi Allah dan nama-nama Allah Taala yang masyhur dalam agama ini. Ya. Yang masyhur di masyarakat demi Allah demi Rasulullah. Nah ini dia nih, ya ini demi Allah demi Rasulullah nggak boleh. Ini termasuk syirik. Dan ini jelas banget kesyirikannya karena menyandingkan keduanya langsung. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, sumpah gitu ngomong. Sampai dua. Padahal satu doang istrinya. Nah, jadi kalau emang bersumpahlah dengan nama Allah atau diam aja lah, nggak usah bersumpah. Baik, kemudian tawasul dan minta syafaat atau pembelaan. Pertanyaan pertama, atau di sini maksudnya syafaat secara bahasa artinya pembelaan, bantuan, pertolongan. Pertanyaan ke-1, dengan apa kita boleh bertawasul kepada Allah? Tawasul menjadikannya wasilah gitu ya. Tawasul ada dua macam. Tawasul yang mamnu, tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang dilarang. Ya. Tawassul syar'i dan tawassul bid'i. Baik, di sini akan kita baca. Sebenarnya ada 3 klasifikasi. Pertama, tawassul yang dibolehkan dan yang dianjurkan. Ya, ini dengan melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta melalui amal-amal soleh. Nah, ini antum hafalkan ya rangkanya. Tawassul yang ma'dzun atau mustahab, tawassul melalui nama-nama atau sifat Allah Ta'ala dan atau melalui amal soleh. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tersebut. Di sini berarti ada dua hal, ad-da'wa, ad-du'a dan juga al-asmaul husna. Nah, berarti bukan hanya menyebut asmaul husna saja, melainkan konten doa antum itu apa? Jadi salah kalau misalnya ada seseorang cuman baca nama doang. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Enggak. Ya, ya Latif, ya Latif. Ya. Itu ada tuh gitu. Supaya bisa enggak kelihatan tuh bisa tuh kayak gitu. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin supaya bisa nguasain orang. Ini malah salah, ini khasiatnya malah khasiat bid'ah jadinya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar untuk bisa menghancurkan orang. Kadang ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim untuk dapat khodam misalnya. Salah banget itu, nggak ada urusan dengan itu. Ya. Jadi harus apa? Menyebut asmaul husna dengan fad'uuhu biha. Yaitu menyebut pula doanya, permohonan antum itu apa? Misalnya ya Arhamar Rahimin irhamni. Boleh pakai bahasa Indonesia. Iya, ya Ghaffar ighfirli, ya Allah ya Ghaffar ighfirli. Boleh, ini doa mutlak, bagus. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yaitu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti boleh kita mencari jalan pintas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi jalan pintas tersebut, tawasul tersebut harus apa? Masyru', nggak boleh semaunya. Dalam penjelasannya tentang ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah bahwa mencari wasilah atau perantara artinya adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepada Allah dan melalui perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala ridhai, yaitu beramal saleh berarti. Dan Nabi SAW bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu
min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmin 'indak. Itu dalam doa tentang kesedihan itu ada, doa agak panjang. Saya memohon kepada Engkau ya Allah dengan setiap nama milikmu. Ini doa, ini tawasul yang Masya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini semua nama Allah Ta'ala. Bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak atau anzaltahu fi kitabik, yang ada di kitab-kitab Al-Quran, atau 'allamtahu min khalqik, atau yang Engkau ajarkan nama-nama Engkau ya Allah dari makhlukmu, Engkau ajarkan yang mungkin kita enggak tahu mana aja. Au ista'tharta bihi fi ilmin 'indak, atau yang hanya Engkau doang yang tahu. Jadi nama-nama Allah itu pada asalnya tidak terbatas, sangat banyak, hanya Allah yang menghimpunnya. Cuman Allah beritahukan dalam dalil Islami ini 99-an. Itu yang terbatas dalam nas syar'i kita. Tapi kalau kembali ke asalnya lebih dari itu, karena ada dalil ini, au masta'tharta bihi fi ilmin 'indak. Maka kalau antum mau menjawab semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkumpul dalam satu doa, antum minta aja dengan kalimat as'aluka bikulli ismin huwa lak. Kemudian antum sebut ya Allah, atau dengan bahasa Indonesia boleh, ya Allah saya bersumpah, saya memohon kepada Engkau dengan segala namamu ya Allah, tolonglah saya. Ini kuat banget ini. Ya. Nabi SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada beliau agar bersama beliau di surga. Maka kata Nabi, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud, memperoleh salat, amal soleh. Jadi ada seseorang, ya Rasulullah saya pengen as'aluka murafaqataka, as'alullaha murafaqataka fil jannah. Saya pengen bareng Engkau ya Rasulullah di surga. Maka kata Nabi, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku dalam memenuhi permohonanmu itu dengan banyak-banyak salat. Artinya tetap harus ikhtiar, ibtigha'ul wasilah, mencari perantara dan pendongkrak untuk dekat pada Allah dengan cara beramal saleh. Iya. Dan sebagaimana kisah orang-orang saleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu dan mereka bertawasul dengan amal saleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua tersebut. Dan dibolehkan kita bertawasul dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada para kekasih Allah, sebab kecintaan kita kepada mereka termasuk amal saleh. Boleh gak misalnya antum bertawasul dengan cinta antum kepada ikhwan tertentu karena Allah Ta'ala? Boleh. Boleh, karena itu termasuk ibadah. Misalnya antum kangen sama Pak Niman misalnya. Ya, kemudian karena kangen Pak Niman, bangun Pak. Lagi diomongin soalnya. Nah, pas kangen kemudian antum karena cinta dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bareng pengajian gitu kan, jalan bareng, konvoi bareng bertigaan misalnya. Walaupun ketika di pengajian beda sikap. Iya, beda attitude juga. Ada yang tegak dan ada yang khusyuk. Ya, kekhusyuan itu yang membuat antum semakin cinta kepadanya. Maka ketika di doa antum ketika melihat Pak Neman, ya, nah ini bingung nih, mau ketawa nggak enak, mau ya Allah, dengan cinta anak kepada Pak Neman, ya Allah mudahkanlah urusan anak dan juga beliau misalnya. Iya, misalnya ya bisa aja. itu suara bangku kan? Karena takutnya karena anak udah apa ya? Udah mendengar secara real pada waktunya itu, sehingga anak kadang-kadang nggak percaya kalau itu suara bangku. Karena kalau antum kan memang udah lama lah, udah dapat riwayat langsung gitu ya. Anda baru kemarin dapat sanadnya langsung. Ali lagi sanadnya. Langsung. Sanad Ali itu. Anda riwayatkan ke orang tuh langsung thiqah ya langsung. Iya pas, Anda jadi nggak percaya nih sebenarnya suara-suara tadi itu suara siapa gitu loh. Iya. Jangan-jangan belagak gini bangku padahal suara dia gitu takutnya. Taib lanjut. Udah Pak. Jangan diterusin. malah dipertajam gitu kan, janganlah. Apa sekalian itu? Itu dekat lagi tuh. Suara bangku ya. Taib. 2. Tawassul yang mamnu' dilarang. Yakni dengan memohon kepada orang-orang yang sudah mati.
meskipun orang mati itu adalah orang yang saleh, para wali atau bahkan nabi, dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Na'udzubillah min dzalik. Pas mereka masih hidup aja mereka belum tentu bisa, dan kalaupun bisa mereka belum tentu mau memenuhi kebutuhan kita gitu. Pas sudah mati malah diminta, ini kan semakin bahlul aja juntrungannya nih. Coba aja antum tanya ke misalnya tetangga, minta beras dong, di banyak gudang berasnya, bisa dia ngasih tapi nggak mau. Itu pas masih hidup. Ntar pas sudah mati antum minta beras sama dia misalnya, semakin bodoh ini orang. Gimana, ya kan? Seperti yang terjadi masa-masa sekarang ini, perbuatan seperti ini termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kalian menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Syirik besar ya. 3. Adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengatakan, "Ya Rabbku, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuhkanlah aku." Maka ini termasuk apa? Termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Karena para sahabat tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah bahwa Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika itu ia masih hidup. Pada saat itu Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah SAW karena beliau SAW telah wafat. Dikhawatirkan ini bid'ah, kemudian lama-lama bisa menjerumuskan seseorang ke syirik. Tawassul seperti ini dapat menyeret kepada perbuatan syirik apabila diyakini bahwa Allah membutuhkan seseorang perantara seperti raja atau pemimpin lainnya. Jadi mengkiaskan Allah dengan makhluknya ini kesyirikan. Allah ini butuh dengan perantara, harus gitu, harus ada perantara, menterinya gitu, orang-orang soleh. Kayak ini kalimat yang berbahaya. Allah tidak butuh dengan mereka semua. Ya, maka bertawassul dengan tawassul yang masyru' ini disyaratkan. Karena kita berarti telah mempersamakan Allah Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Udah berapa jam mungkin? Udah berapa menit untuk? Iya, baik. Kita lanjut 5 menit lagi insyaallah. Pertanyaan kedua, apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Artinya, apakah kalau antum mau doa itu harus tuh pakai perantara? Enggak. Jawabannya sama sekali enggak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Allah itu dekat. Itu enggak perlu perantara, langsung aja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum." Sesungguhnya kalian memohon kepada zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan dia senantiasa bersama kalian dengan ilmunya. Tapi kalau misalnya antum caranya mencari wasilah itu dengan minta didoakan oleh orang yang saleh, boleh. Tetapi kalau misalnya antum sendiri enggak doain diri antum minta doain aja, maka apakah itu boleh? Enggak boleh. Ya, antum maunya minta didoakan, tapi antum sendiri enggak ikhtiar doa. Ini enggak boleh berarti. Maksudnya ini tidak boleh dan menunjukkan antum tuh enggak sungguh-sungguh untuk mengharapkannya gitu loh. Jadi antum doa ya untuk sebagai penguat, minta tolong kepada orang yang antum anggap saleh untuk mendoakan antum atau orang tua mendoakan antum gitu. Ya. Pertanyaan ketiga, bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Nah ini boleh. Meminta doa dari orang yang masih hidup untuk kita, dan tidak diperbolehkan meminta doa dari orang yang telah mati. Gitu. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonkanlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan bahwa seorang buta datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku." Perempuan yang terkena penyakit sara semacam epilepsi juga minta doa sama Allah, minta didoakan oleh Rasulullah SAW.
agar didoakan sembuh atau dapat surga, sabar dapat surga, atau sembuh tapi tidak dijamin surga. Ternyata dia lebih memilih surga, tapi kemudian tetap masih minta didoakan supaya auratnya tidak tersingkap. Ala kulli hal boleh kita minta didoakan oleh orang yang Allah zahirkan di pandangan kita dia orang soleh, itu boleh. Ya, terakhir, kemudian apakah tugas Rasulullah SAW itu? Jawabannya, tugas Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan risalah agama. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu. Itu tugas Rasul, menyampaikan ilmu, risalah. Dan Nabi SAW bersabda ketika menanggapi sahabat yang berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah wahai Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Tapi kita cukup sampai situ insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.